Siapa sangka, gadis kampung dari Jember yang sehari-hari mencuci baju di sungai, ternyata menyimpan rahasia besar. Ia bukan sembarang TKW, tapi putri kandung Sultan Arab yang telah hilang selama 20 tahun. Dan kini, ia malah dijodohkan dengan saudara tirinya sendiri. Bagaimana mungkin cerita hidup bisa sedramatis ini? Apakah ini cuma mimpi? Atau justru takdir yang tertunda? Yuk, duduk yang nyaman. Karena kisah ini akan membuat kamu lupa napas. Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Jember, tinggal seorang gadis sederhana bernama Rania. Rambutnya kusut, bajunya kumal, tapi mata itu menyimpan kesedihan yang dalam. Rania sering mimpi berbicara dengan pria berjubah emas di padang pasir. Tapi dia nggak pernah tahu siapa sosok itu. Hingga suatu hari, mimpinya jadi nyata. Rania bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota sejak usia 15. Karena kemiskinan, ia putus sekolah dan hanya bisa berharap nasibnya berubah. Di malam hari, ia sering menatap langit, bertanya, apakah hidupku akan selalu begini? Tapi suatu malam, mimpinya berbeda. Ia melihat gurun, istana emas, dan suara wanita menangis menyebut namanya. Rania, anakku, maafkan ibu. Karena himpitan ekonomi, Rania akhirnya mendaftar jadi TKW ke Arab Saudi. Dengan uang pinjaman dan surat jalan, ia nekat berangkat. Di bandara, ibunya hanya bisa berpesan, hati-hati, nak. Jaga dirimu. Ibu punya firasat, hidupmu akan berubah. Alat pancing dan ikan hook, tapi tak ada yang tahu. Ternyata Rania bukan berangkat ke negeri asing, ia justru pulang ke tanah kelahirannya sendiri. Setiba di Riyadh, ia bekerja di rumah keluarga bangsawan. Tapi ada yang aneh. Majikannya, seorang ibu tua, terus menatap wajah Rania dengan mata berkaca-kaca. Ibu itu berbisik, kau mirip sekali dengan putriku yang hilang 20 tahun lalu. Hari-hari Rania di rumah majikannya terasa aneh. Setiap ia menyapu halaman, wanita tua itu duduk di balkon, menatapnya sambil sesekali menitikkan air mata. Kenapa majikannya terlihat begitu emosional tiap melihat wajah Rania? Siapa sebenarnya wanita ini? Sampai suatu malam, wanita itu memanggilnya ke ruang tamu. Tangannya gemetar saat menyodorkan sehelai foto usang. Lihatlah ini, katanya pelan. Rania kaget. Loh, ini fotoku waktu kecil, gumamnya. Tapi, dia tidak pernah ingat pernah memfoto seperti itu. Wanita tua itu menangis. Itu bukan fotomu, nak. Itu anakku, yang hilang di Indonesia 20 tahun lalu. Nama aslinya adalah Putri Rania binti Salman. Dan sejak malam itu, hidup Rania tak pernah sama lagi. Rania mengira wanita itu hanya berhalusinasi. Tapi saat diberi kalung berbentuk bulan sabit, kalung yang sama persis dengan milik ibunya di Jember, dadanya terasa sesak. Kalung itu, kalung yang ibunya di Jember bilang warisan dari orang Arab yang pernah menolong mereka dulu. Tapi kenapa kalung yang sama ada di sini? Penasaran? Rania diam-diam menghubungi ibunya di Jember melalui video call. Saat wanita Arab itu muncul di layar, ibunya terdiam. Wajahnya pucat. Itu, wanita yang menyelamatkanmu waktu kamu bayi. Aku kira dia sudah meninggal. Ternyata, Rania bukan anak kandung ibu di Jember. Ia ditemukan di tepi sungai, terbungkus selimut emas, bersama surat bertuliskan aksara Arab. Ibu angkatnya merahasiakan ini demi melindunginya dari masa lalu yang kelam. Keluarga Arab itu melakukan tes DNA. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar, dan dunia Rania terbalik. Hasilnya mengejutkan, 99,9% cocok. Rania benar-benar putri kandung Sultan Arab yang hilang sejak bayi. Ternyata, 2 dekade lalu, ketika Sultan dan istrinya berkunjung ke Indonesia dalam misi sosial, Rania yang masih bayi diculik saat sang Sultan sholat di masjid besar.
Penculiknya membawa Rania ke desa dan meninggalkannya karena ketakutan saat terjadi kejar-kejaran dengan warga. Sejak saat itu, keluarga kerajaan mencarinya ke seluruh dunia. Hingga akhirnya, takdir mempertemukan mereka kembali dalam bentuk seorang TKW sederhana. Rania dijemput langsung oleh utusan kerajaan. Pesawat jet pribadi, lengkap dengan pengawalan. Ia bahkan dibawa ke istana dan disambut seperti seorang putri. Yang dulu mencuci baju di sungai kini duduk di singgasana emas. Tapi ternyata, hidup sebagai putri kerajaan tak seindah dongeng. Rania harus belajar adat kerajaan, bahasa Arab formal, cara bersikap, bahkan sejarah keluarga kerajaan. Ia kebingungan, tertekan, dan mulai rindu pada kehidupan sederhananya di Jember. Namun ia tahu, inilah takdirnya. Ia ingin mencari tahu lebih dalam, siapa dirinya sebenarnya. Tapi ada satu hal yang tak ia duga akan terjadi. Beberapa bulan setelah tinggal di istana, datang seorang pangeran muda dari Uni Emirat Arab yang tertarik pada Rania. Ia melihat Rania sebagai simbol keajaiban, putri hilang yang kembali. Tapi saat Rania melihat wajah pangeran itu, jantungnya berdebar kencang. Ia seperti pernah melihatnya sebelumnya. Ternyata, itu adalah Amir, saudara tirinya. Mereka pernah bertemu di mimpinya, saat Rania masih kecil. Amirlah yang selalu muncul dalam mimpi padang pasirnya. Sang Sultan pun menyarankan Rania mempertimbangkan perjodohan ini. Amir bukan hanya saudaramu, tapi dia juga orang yang menyelamatkan kerajaan ini dari krisis. Aku ingin kalian bersatu. Rania bimbang. Ia tumbuh sebagai gadis kampung biasa, dan tiba-tiba harus menjadi istri pangeran sekaligus saudara tiri. Ia tak pernah membayangkan hal seperti ini. Cinta, takdir, atau hanya pengorbanan demi keluarga yang baru dikenalnya. Ia pun kembali ke Indonesia, mengunjungi ibu angkatnya untuk mencari ketenangan. Di sana, ia menangis dalam pelukan ibunya. Ibu, aku rindu jadi Rania yang dulu, tapi sekarang aku harus memilih. Ibu angkatnya tersenyum, kamu boleh jadi putri kerajaan, tapi tetaplah jadi Rania yang berhati tulus. Ikuti suara hatimu. Akhirnya, Rania mengambil keputusan. Ia menerima lamaran Amir. Bukan karena tekanan, tapi karena hatinya merasa, ia sudah mengenalnya sejak lama. Pernikahan mereka disiarkan langsung ke seluruh dunia. Semua orang ingin tahu, siapa gadis sederhana yang ternyata adalah pewaris tahta Arab. Acara pernikahan digelar megah. Gaun putih Rania bertabur berlian, tapi senyumnya tetap sederhana. Di pelaminan, ia memegang tangan Amir dan berkata, terima kasih telah menungguku, bahkan saat aku belum tahu siapa diriku. Setelah menikah, Rania tidak lupa pada masa lalunya. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan pusat pelatihan kerja di desanya di Jember. Dari seorang TKW, kini ia menjadi inspirasi. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia tak pernah melupakan akar dan ibunya. Rania memberi nama desanya Kampung Harapan Rania. Ia ingin semua gadis desa tahu bahwa takdir bisa berubah. Yang penting, jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Kadang, hidup membawa kita jauh dari kenyamanan. Tapi percayalah, jalan yang paling sulit bisa jadi jalan pulang menuju jati diri kita yang sebenarnya. Karena siapa tahu, kamu bukan cuma seseorang biasa. Bisa jadi, kamu adalah bagian dari takdir besar yang belum kamu sadari.